Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah pengantar bisnis yang sudah memberikan kami kesempatan untuk presentasi. Tak kenal maka tak sayang, tapi kalau udah kenal jangan sampai terlalu sayang. Jadi perkenalkan, kami dari kelompok pengantar bisnis mengenai materi desain struktur organisasi. Saya Julia Citra dari kelas 21MA4. Saya Mada dari 21MA4. Saya Salsa Nabila dari 21MA4. Saya Nevi dari 21MA4. Saya Nova Ligiviari dari 21MA4. Saya Anandisa dari 21MA3. Baiklah, untuk pembahasan kita yang pertama mengenai struktur organisasi, ada pengertian, fungsi, dan jenis-jenis. Lalu yang kedua ada desain organisasi, ada pengertian dan jenis-jenisnya. Yang pertama mengenai struktur organisasi. Pengertiannya yaitu struktur organisasi sebagai suatu garis hierarki yang mendeskripsikan berbagai komponen yang menyusun perusahaan, di mana setiap individu atau sumber daya manusia pada lingkup perusahaan tersebut kemudian memiliki posisi dan fungsinya masing-masing. Struktur organisasi sendiri dibuat untuk kepentingan perusahaan dengan sebelumnya menempatkan orang-orang yang kompeten sesuai dengan bidang dan keahliannya. Bagi HRD sendiri, dengan adanya struktur organisasi, kita dapat mengetahui peran dan tanggung jawab karyawan-karyawannya. Selanjutnya yaitu mengenai fungsi struktur organisasi. Yang pertama, memberi kejelasan tanggung jawab. Contohnya yaitu masing-masing anggota dalam hierarki sebuah struktur organisasi dalam perusahaan memiliki tanggung jawab tentang tugas-tugas dan segala kewajiban yang harus mereka pertanggungjawabkan pada atasannya langsung yang telah memberikan wewenang terhadapnya. Yang kedua yaitu menjelaskan kedudukan dan koordinasi masing-masing penyusunan perusahaan. Hal ini sangat dibutuhkan untuk menghindari adanya kesalahan informasi atau komunikasi yang berdampak negatif pada bisnis Anda yang sedang berkembang, serta dapat digunakan sebagai landasan dalam menyelesaikan pekerjaan yang memerlukan komunikasi dan diskusi antar jenjang atau jabatan dalam struktur organisasi tersebut. Yang ketiga, menjelaskan bagaimana jalur hubungan antara masing-masing hierarki. Hal ini sangat dibutuhkan untuk menghindari adanya kesalahan informasi atau komunikasi yang berdampak negatif pada bisnis Anda yang sedang berkembang, serta dapat digunakan sebagai landasan dalam menjelaskan pekerjaan yang memerlukan komunikasi dan diskusi antar jenjang atau jabatan yang dalam struktur organisasi tersebut. Yang keempat yaitu memberikan uraian tugas yang dibebankan secara jelas. Setiap tugas atau deskripsi pekerjaan yang terdapat dalam sebuah struktur organisasi dalam perusahaan tentunya akan sangat membantu semua pihak yang terkait di dalamnya, baik itu atasan maupun bawahannya dalam struktur organisasi tersebut. Bagi seorang atasan, setiap deskripsi pekerjaan bawahannya akan membantu mereka dalam melakukan pengawasan dan pengendalian bila ada uraian pekerjaan yang tidak sesuai. Sedangkan bagi seorang bawahan, setiap deskripsi pekerjaan yang jelas dapat membantu mereka untuk lebih berkonsentrasi dalam menjalankan tugas-tugas yang dibebankan kepadanya. Selanjutnya, jenis-jenis struktur organisasi pada perusahaan. Yang pertama, struktur organisasi fungsional. Struktur organisasi fungsional merupakan jenis struktur organisasi yang paling umum digunakan oleh sebuah organisasi atau perusahaan. Dalam struktur organisasi fungsional, pembagian kerjanya kemudian dilakukan berdasarkan pada fungsi masing-masing manajemen. Seperti contohnya manajemen sumber daya manusia, manajer keuangan, manajer produksi, manajer pemasaran, dan manajer purchasing. Yang kedua, struktur organisasi divisional. Struktur organisasi divisional adalah jenis struktur organisasi yang melakukan pengelompokan berdasarkan pada kesamaan produk, jasa, servis, layanan, pasar, dan letak geografinya. Jenis struktur organisasi ini lazimnya diterapkan pada sebuah perusahaan berskala menengah hingga perusahaan besar, karena biasanya operasional yang dikeluarkan akan lebih tinggi jika dibandingkan dengan struktur organisasi fungsional. Nah, di sini ada contoh bentuk struktur organisasi fungsional. Selanjutnya, struktur organisasi lini. Jenis struktur organisasi ketiga yang akan kita bahas adalah struktur organisasi lini. Dalam struktur organisasi lini, hubungan antara atasan dengan bawahan terjadi secara langsung dan secara vertikal, di mana sejak dari pimpinan tertinggi sampai dengan karyawan dan jabatan terendah, dalam struktur organisasi ini dihubungkan dengan garis komando atau garis wewenang. Itulah sebabnya jenis struktur organisasi ini juga lebih dikenal dengan struktur organisasi militer. Kelebihan menggunakan struktur organisasi lini adalah kesatuan pimpinan terletak pada satu orang. Nah, berikut adalah contoh
struktur organisasi lini. Selanjutnya ada struktur organisasi lini dan staf. Jenis struktur organisasi ini yaitu penggabungan antara beberapa kombinasi dari struktur organisasi lini asas komando. Akan tetapi, tugas pimpinan dibantu oleh beberapa staf. Dan berikut ini adalah contoh dari staf organisasi lini. Dan selanjutnya juga ada struktur organisasi matriks. Struktur organisasi matriks adalah sebuah struktur organisasi yang merupakan penggabungan antara struktur organisasi fungsional dengan struktur organisasi divisional dengan tujuan untuk saling melengkapi dan menutupi kekurangan-kekurangan yang terdapat pada kedua struktur organisasi tersebut. Berikut contoh bentuk struktur organisasi matriks. Dan di sini ada struktur organisasi yang terakhir, yaitu struktur organisasi komite dan proyek. Jenis struktur organisasi ini yang lazim digunakan oleh perusahaan adalah struktur organisasi komite. Dalam struktur organisasi ini, setiap tugas kepemimpinan dan tugas-tugas khusus lainnya harus dilaksanakan dan dipertanggungjawabkan secara kolektif oleh sekelompok pejabat yang berupa dewan atau komite. Berikut contoh-contoh struktur organisasi komite sekolah. Penjelasan kedua yaitu tentang desain organisasi. Pengertiannya itu sendiri yaitu berbagai elemen yang membentuk struktur organisasi. Elemen itu sendiri yaitu spesialisasi pekerjaan, yaitu seluruh pekerjaan yang ada di organisasi dipilah-pilih menjadi sejumlah langkah dengan setiap langkah disesuaikan oleh seseorang individu yang berlainan. Yang mana pada hakikatnya spesialisasi kerja adalah bahwa daripada seluruh pekerjaan dilakukan oleh sesuatu individu, lebih baik setiap individu berspesifikasi dan mengerjakan bagian dari suatu kegiatan yang berada di dalam sebuah organisasi, sehingga tujuan akan tercapai lebih efektif. Yang kedua ada departementalisasi. Dasar-dasar yang digunakan dalam pengelompokan pekerjaan tersebut adalah yang pertama, pengelompokan kegiatan berdasarkan fungsi yang dijalankan. Yang kedua, pengelompokan kegiatan berdasarkan tipe produk yang dihasilkan organisasi itu. Yang ketiga, pengelompokan kegiatan berdasarkan atas dasar geografi dan teori. Yang terakhir, pengelompokan kegiatan berdasarkan proses. Yang ketiga ada rantai komando, yaitu adalah garis yang tidak putus dari wewenang yang menjalur dari puncak organisasi ke tingkat bawah sebuah organisasi, sehingga memperjelas siapa yang melapor ke siapa, misalnya kepada siapa saya bertanggung jawab. Yang keempat ada rentan kendali, yaitu merupakan hal yang penting dalam menentukan struktur organisasi. Karena dalam hal ini, manajer puncak menentukan banyak manajer dan tingkatan yang dimiliki sebuah organisasi. Dengan beberapa bawahan manajer dapat mengarahkan anggota secara efektif dan efisien. Hal ini yang dimaksud rentan kendali. Yang kelima ada sentralisasi dan desentralisasi. Dalam beberapa organisasi, manajer puncak mengambil semua keputusan dan penanganan setiap masalah. Manajer tingkat lebih bawah semata-mata hanya melaksanakan petunjuk manajer puncak saja. Pada keadaan yang lain, ada organisasi di mana pengambilan keputusan ditekankan ke bawah ke manajer-manajer yang paling dekat dengan tindakan organisasi. Contoh pertama merupakan organisasi yang bersifat sangat sentralisasi dan yang kedua didesentralisasikan. Ciri dari sebuah organisasi yang sentralisasi ialah struktur yang secara intern berbeda dari organisasi yang didesentralisasikan. Dalam suatu organisasi desentralisasi, tindakan dapat diambil lebih cepat untuk memecahkan masalah. Lebih banyak orang yang memberikan masukan ke dalam keputusan dan makin kecil kemungkinan para karyawan merasa diasingkan dan mereka yang mengambil keputusan yang menyangkut kehidupan kerja mereka. Terakhir ada formalisasi. Formalisasi itu sendiri yaitu mengacu sebagai tingkat mana pekerjaan dalam organisasi itu dibekukan. Jika suatu pekerjaan dalam sebuah organisasi sangat diformalkan, maka pelaksanaan pekerjaan kurang mendapatkan keleluasaan.
untuk dapat mengerjakan sesuatu. Kapan dan bagaimana cara seharusnya untuk mengerjakan? Jenis-jenis desain organisasi. Yang pertama, jenis organisasi modern. Sama dengan ahli teori organisasi, banyak manajer praktisi yang menjadi kecewa dengan cara bagaimana organisasi mereka didesain. Sampai beberapa tahun lalu, manajer dirasa kurang berani dalam memodifikasi struktur organisasi klasik. Bahkan sebagian manajer menolak adanya tantangan, eksperimen, dan inovasi yang ditawarkan. Akan tetapi, pada era sekarang, banyak manajer pada akhirnya dapat mengatasi halangan tersebut dengan membuat perubahan sebuah organisasi secara drastis. Mereka menyadari bahwa solusi sederhana yang ditawarkan oleh teori klasik tidak memadai lagi dalam lingkungan paradigma baru. Secara khusus, kebutuhan terhadap fleksibilitas, kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan perubahan, kreativitas, pengetahuan, dan kemampuan mengatasi ketidakpastian lingkungan adalah tantangan terbesar yang dihadapi oleh sejumlah organisasi modern yang sedang berkembang. Dalam fungsi menentukan arah keseluruhan, dalam organisasi tradisional, visi manajemen puncak. Dalam organisasi pembelajaran, ada persamaan visi yang muncul dari banyak tempat. Tetapi, manajemen puncak bertanggung jawab untuk memastikan bahwa visi tersebut ada dan dipelihara. Dalam fungsi perumusan dan implementasi ide. Dalam organisasi tradisional, manajemen puncak memutuskan apa yang dilakukan dan anggota organisasi yang lain bertindak menurut ide tersebut. Dalam organisasi pembelajaran, perumusan dan implementasi ide terjadi di semua level organisasi, yakni keterlibatan semua pihak. Dalam fungsi sifat pemikiran organisasional, dalam organisasi tradisional, setiap individu bertanggung jawab atas pekerjaannya dan fokus pada pengembangan kompetensi individual. Dan dalam organisasi pembelajaran, karyawan memahami tugas masing-masing, juga cara di mana pekerja mereka saling terkait satu sama lain sehingga tugas individu mempengaruhi karyawan lainnya. Yang kedua, desain organisasi horizontal. Menggantikan organisasi vertikal, hierarki tradisional, kemajuan teknologi, dan lingkungan globalisasi menyarankan digunakannya struktur horizontal untuk memfasilitasi kerjasama, kerja tim, dan pelanggan. Cara baru pengorganisasian tersebut lebih relevan bagi berbagai kebutuhan lingkungan seperti saat ini, seperti fleksibilitas, kecepatan, dan kerjasama. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam organisasi horizontal. Yang pertama, membuat tim, bukan individu, menjadi satu penjuru desain dan kinerja sebuah organisasi. Yang kedua, menurunkan hierarki dengan cara mengeliminasi atau menjadikan pekerjaan yang tidak bernilai tambah pada pencapaian tujuan dan memberikan kekuasaan kepada anggota tim untuk membuat keputusan-keputusan yang secara langsung berhubungan dengan aktivasi mereka dalam aliran proses. Dan yang ketiga, menekankan kompetensi dan melatih orang-orang untuk menangani persoalan dan bekerja sama dalam area lintas fungsi. Dan yang keempat, mengukur sasaran kinerja pada akhir proses, mengidentifikasi kepuasan pelanggan, kepuasan karyawan, dan kontribusi finansial. Dan yang kelima, membangun budaya keterbukaan kerjasama dan kolaborasi. Budaya yang fokus pada peningkatan kinerja yang terus-menerus dan nilai-nilai pemberdayaan karyawan, tanggung jawab, dan kesejahteraan karyawan. Yang ketiga, desain jaringan. Desain jaringan lebih luas dari struktur horizontal dan secara total meninggalkan struktur organisasi klasik, hierarki, dan fungsional. Model birokrasi bekerja dengan baik dalam era sebelumnya saat terdapat sedikit kompetisi dan kondisi pasar lebih stabil. Dan sebelum ada kondisi tanpa batas karena kemajuan teknologi informasi dan globalisasi. Dalam dimensi karakteristik, terdapat struktur, organisasi tradisional hierarki, dan organisasi jaringan berjaring, ruang lingkup, internal atau tertutup, eksternal atau terbuka, fokus sumber, kapital, manusia atau informasi, keadaan, statis, stabis, dinamis atau berubah, fokus personalia, manajer, profesional, kendali kunci, penghargaan dan sanksi, komitmen, petunjuk, perintah manajemen, manajemen diri. Dasar tindakan, kontrol, mendukung tindakan, motivasi individu, memuaskan atasan, mencapai tujuan tim, pembelajaran, keahlian khusus, kompetensi lebih luas. Dasar kompetensi, posisi dalam hierarki, penyelesaian level kompetensi, hubungan,
kompetitif atau wilayah saya, kooperatif atau tantangan kerja, sikap karyawan, lepas atau pekerjaan, identifikasi atau perusahaan saya, persyaratan dominan, manajemen yang baik, kepemimpinan. Kesimpulan, struktur desain organisasi dibentuk oleh suatu organisasi dengan bertujuan untuk memudahkan suatu organisasi dalam pembagian tugas dan tanggung jawab, sehingga dapat mencapai tujuan organisasi dengan efektif dan efisien. Struktur organisasi berbeda dengan desain organisasi. Struktur organisasi adalah skeleton, kerangka dasar, dan bentuk organisasi yang biasanya dihadirkan dalam bagan organisasi atau organization card. Sedangkan desain organisasi adalah berbagai elemen yang membentuk struktur organisasi. Elemen itu terdiri dari spesifikasi pekerjaan, departementalisasi, rantai komando, rentan kendali, sentralisasi, dan desentralisasi formalisasi. Terima kasih sudah menyaksikan presentasi dari kelompok kami. Jika ada kurangnya kami minta maaf, dan jika ada lebihnya tidak usah dikembalikan karena kami orangnya ikhlas. Semoga presentasi yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.